البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Indah ya Iqbal, apa alamat hari kiamat yang apabila muncul maka pintu taubat tertutup? Nah, terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Pada saat itu semua manusia beriman tapi tidak bermanfaat. Kenapa? Karena sudah terlambat. Dan sekarang kita masih berhubungan dengan permasalahan matahari, yang merupakan salah satu ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Qala hafizahullah ta'ala, aina taghrubus syamsu, di mana matahari itu tenggelam. Wal jawab, tadhhabu wa tasjudu tahta al-'arsy, thumma tasta'dhinu rabbaha an ta'uda min haitsu tala'at. Matahari pergi dan sujud di bawah arsy, kemudian meminta kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kembali terbit dari arah terbitnya. Dan ini perkara ikhwanifillah yang kembalinya kepada dalil, kembalinya kepada keimanan. Dan kalau Rasulullah SAW mengkhabarkan yang demikian, maka tidak ada peluang bagi akal-akal kita untuk kemudian mengatakan bagaimana mungkin, atau mengatakan ini tidak masuk akal, dan seterusnya. Kita yakini sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW dalam hadits yang disebutkan setelahnya. Wa dalilu hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar hina gharabatis syams, atadri aina tadhhab? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalilnya adalah hadits Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW berkata kepada Abi Dzar tatkala matahari tenggelam. Dan ini salah satu metode pengajaran yang sangat bagus ya, ketika seseorang ingin mengajarkan suatu perkara di waktu yang tepat, sehingga akan diingat-ingat terus. Makanya momen-momen yang di situ penting, dan seseorang butuh mengilmuinya ketika belajar di saat itu, mempelajarinya di waktu tersebut akan lebih lebih kuat tertancap. Dan seperti puasa misalnya, ketika seorang mempelajarinya di hari-hari menjelang Ramadan, tentunya akan lebih kuat. Kenapa? Karena akan dia ingat-ingat, sebab segera dia akan beramal dengannya. Demikian pula pada hal-hal yang lain. Nah, Rasulullah SAW ketika matahari tenggelam bertanya kepada Abu Dzar, di mana matahari ini pergi? Atau tahukah engkau kemana matahari ini pergi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Dan hal ini akhwanifillah dikatakan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Adapun sepeninggal beliau, maka ketika kita tidak mengetahui suatu perkara, untuk kita mengatakan Allahu a'lam, ya, tidak menambahkan wa rasul, tapi kita katakan wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui.
Ini juga menunjukkan adabnya para sahabat ketika mereka tidak mengetahui suatu perkara, tidak membebani diri. Kalau memang tidak mengetahui, ya katakan Allahu a'lam. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahta al-'arsy wa tasta'dina fa yu'danu laha wa yushiku an tasjud. Sungguhnya matahari itu pergi sampai dia sujud di bawah 'arsy, kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diizinkan untuknya. Wa yushiku an tasjud fala yuqbalu minha, dan sungguh hampir-hampir dia sujud kemudian tidak diterima sujudnya tersebut. Dalam artian sujud dari makhluk yang seperti ini, alhamdulillah, yaitu matahari, rembulan, mereka makhluk-makhluk yang tunduk kepada Allah, dipenuhi dengan kekhawatiran. Sehingga khawatir ketika sujud tidak diterima sujudnya. Wa tasta'dina fala yu'dana laha, kemudian khawatir meminta izin kemudian tidak diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terbit. Ini keadaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala selain kita. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manusia yang Allah Subhanahu wa taala berkali akal dan diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan, lebih pantas dan pantas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud dengan dengan penuh rasa khawatir dan rasa harap. Khawatir sujud kita tidak diterima oleh Allah, khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan harap, dipenuhi harapan untuk betul-betul apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kekhawatiran, ada rasa harap. Itu yang harus terkumpul pada setiap amalan-amalan kita. Yuqalu laha, maka dikatakan kepada matahari tersebut, irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'u min maghribiha. Kemudian dikatakan kepada matahari tersebut, kembalilah engkau dan terbitlah dari mana kamu datang. Maka fatatlu'u min maghribiha, dia pun terbit dari arah tenggelamnya. Dan pada hadits ini ada peringkasan alhamdulillah dalam riwayat Muslim lebih panjang lagi, di mana matahari tersebut minta izin, kemudian diizinkan untuk terbit dari arah timur, minta izin lagi untuk terbit dari arah timur, demikian seterusnya sampai hari di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan matahari tadi sujud minta izin untuk terbit dari arah timur. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk terbit dari arah tenggelamnya. Saat itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, fadzalika qauluhu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan dalam ayat di surat Yunus tentang apa? Tentang tertutupnya pintu taubat. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. An'am, dalam surat Al-An'am. Dan ini perkara yang wajib kita imani. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada matahari untuk terbit, kemudian ketika tenggelam dia menghadap Allah, sujud di bawah arsy, minta izin untuk terbit lagi, demikian seterusnya. Mungkin seseorang akan berkata, bagaimana, bukankah masing-masing belahan bumi berbeda, alhamdulillah, waktu terbit dan waktu tenggelamnya?
maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu. Kita tidak perlu bertanya-tanya tentang bagaimananya. Yang penting Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang demikian, dan kewajiban kita adalah beriman. Kewajiban kita beriman terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaihi ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sehingga tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Yang pada hadis ini terdapat bantahan juga akhwanifillah untuk mereka-mereka yang berpemahaman orientalis, meyakini bahwasanya matahari itu diam dan yang bergerak itu bumi mengelilinginya, yang dikenal dengan teori heliosentris, di mana matahari yang menjadi pusat tata surya, kemudian bumi ini mengelilinginya. Padahal dengan jelas Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasanya matahari lah yang bergerak. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang disebutkan di sini, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu tajri, jari, yaitu bergerak cepat untuk menuju tempat menetapnya. Dan itu adalah ketetapan dari Al-Aziz Al-Alim. Ketetapan dari Zat yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menetapkan apa saja yang Dia kehendaki, baik makhluk-makhluk yang besar maupun yang kecil. Al-Alim, Zat yang Maha luas ilmunya, yang tahu mana yang bermaslahat bagi hambanya. Maha tahu Allah Subhanahu wa taala mana yang paling bagus bagi hamba-hambanya, mana yang paling bermanfaat bagi hamba-hambanya, dan semua perkara Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yang wajib diimani oleh setiap mukmin. Dan baru akhwanillah, setelah waktunya untuk tegak hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk terbit dari alam barat. Dan pada hari kiamat, bagaimana keadaan matahari dan rembulan, insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.